Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nura Istiqomah, NPM 22220152, kelas A Keperawatan S1. Jadi di mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan ada penugasan tentang adaptasi dan perubahan sel. Contohnya kayak gini, dimana pada penugasan kali ini ada banyak pertanyaan yang harus dijawab. Maka dari itu kita akan menjawabnya satu-satu. Yang pertama ada identifikasi dan tulis bagian-bagian sel pada gambar di bawah ini. Contoh gambarnya mungkin bisa ada di sini. Nah, kita mulai dari yang pertama itu ada huruf A. Huruf A itu ribosom, B itu inti sel, C itu nukleus, D itu RE kasar, E itu membran plasma, F itu sentriol, G itu mikrotubulus, H itu lisosom, I itu sitoskeleton, J itu vakuola, K itu mitokondria, lalu peroksisom itu yang L, M itu aparatus Golgi, dan yang terakhir N itu sitosol. Jadi yang kedua itu ada identifikasi dan sebutkan proses adaptasi yang terjadi pada sel yang ada dalam gambar di bawah ini. Jadi di nomor 2 itu ada gambar salah satu adaptasi sel, mungkin gambarnya bisa lebih jelas ditaruh di sini. Nah, adaptasi sel yang terjadi pada gambar di samping adalah adaptasi sel atrofi. Atrofi itu apa sih? Atrofi itu adanya penyusutan pada otot. Contoh kasusnya pada orang yang lumpuh itu mengalami atrofi otot kaki, terus sama yang pengidap stroke. Kenapa bisa terjadi atrofi? Ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor fisiologis dikarenakan proses maturasi yang tidak sempurna di awal perkembangan, lalu ada faktor patologi yang disebabkan oleh suatu penyakit. Jadi singkatnya pada atrofi otot ini protein itu berkurang, jadi mempengaruhi si diameter rambut, mempengaruhi produksi kekuatan dan ketahanan terhadap kelelahan. Jika otot tidak digunakan dalam waktu beberapa minggu, proses penghancuran protein ini lebih cepat dibandingkan pembentukannya, sehingga terjadi atrofi otot atau penyusutan pada otot. Nomor 3 ada gambar selanjutnya, mungkin bisa taruh di sini. Nah, yang ada di gambar di samping ini adalah adaptasi sel hipertrofi. Kebalikan dari atrofi, kalau atrofi itu kan penyusutan. Nah, ini hipertrofi yang artinya perkembangan dan pertumbuhan sel-sel otot. Jadi kayak si ototnya itu ukurannya yang bertambah, ukuran masanya bertambah. Nah, contoh kasusnya itu pada binaragawan. Nah, kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Akibat dari mekanisme kompensasi yang dilakukan oleh sel karena adanya tekanan mekanis yang besar, sehingga mengakibatkan sel bertambah besar atau rangsangan hormon. Nah, kenapa binaragawan? Kan binaragawan itu kan dia nge-gym, yang dimana si otot-ototnya di semua tubuh itu kan dilatih dan ukurannya juga semakin membesar gitu kan. Selanjutnya itu ada gambar adaptasi sel. Nah, adaptasi sel di samping ini namanya hiperplasia. Contoh kasusnya itu adalah hiperplasia endometrium. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena adanya peningkatan jumlah sel yang terjadi pada organ tertentu akibat peningkatan proses mitosis. Kalau pada wanita itu biasanya adanya penebalan pada dinding rahim. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena hormon estrogen itu tinggi dan hormon progesteron itu rendah. Jadi rahim itu nggak bisa melepaskan lapisan endometrium yang menyebabkan dinding rahim mengalami penebalan. Gambar adaptasi sel selanjutnya, nah ini itu displasia. Proses adaptasi sel displasia. Contohnya itu displasia serviks. Kenapa sel bisa mengalami proses displasia? Itu karena sel atau jaringan berkembang secara abnormal atau tidak normal. Sel abnormal displasia memiliki inti yang lebih banyak daripada sel sehat. Bisa dilihat nih di sini di gambar ini, inti sel itu banyak banget. Pertumbuhan sel sangat cepat, tidak teratur, dan bisa di mana saja. Pada kasus displasia serviks ini itu ada di leher rahim. Displasia serviks ini biasanya disebabkan oleh infeksi HPV yang disebabkan oleh hubungan seksual, dan baru bisa diketahui itu dengan cara melakukan pap smear.